Inilah kamus hidup, gambaran kehidupan tak akan pernah lekang walau dimakan zaman. Bukan hanya di sini kaum wayang menggema, juga di belahan bumi orang mengakuinya warisan berharga melebihi emas permata dari Indonesia. Wayang untuk dunia. Wayangmu, wayangku, wayang kita semua. World of Wayang. 1000 tahun setelah era Ramayana, ras Asura dan keturunannya terus diburu. Mereka dianggap sebagai antek Rahwana, ancaman bagi bumi Faradwipa. Mereka dibantai di mana-mana. Sebuah organisasi rahasia bernama Rasa Sakna telah bersumpah untuk memastikan ras Asura lenyap dari peradaban. Pada masa itulah, seorang bayi keturunan campuran antara Wanara, Manusa, dan Asura lahir. Naraja. Kelak, ialah kunci penting dalam kejayaan dan kehancuran bumi Faradwipa. Inilah Naraja, tokoh utama dari trilogi The Adventure of Wanara. Naraja adalah anak petani ubi yang bercita-cita menjadi penunggang Garuda di Angkatan Udara Negeri Ayodhya. Seperti belum pernah lihat skuadron Garuda saja kamu ini. Naraja mewarisi gen dari 3 ras yang bertikai pada era Ramayana. Kakek Naraja, Bimata, adalah keturunan Sri Rama dari ras Manusa. Ia menikah dengan Dewi Locita, keturunan Rahwana dari ras Asura. Dari pernikahan mereka, lahir sepasang anak kembar, Putra Durta dan Putri Anindya. Putri Anindya menikah dengan Narapati dari ras Wanara. Dari pernikahan ini, lahirlah Naraja. Trilogi The Adventure of Wanara menceritakan perjalanan Naraja dan kawan-kawannya mencari 8 elemen dewa atau Hastabrata. Karena hanya Hastabrata yang mampu menyelamatkan bumi Faradwipa dari kehancuran. Menghabisi kalian semua tanpa kecuali. Di balik kisah The Adventure of Wanara, ada The Dynamic Duo, Adi Cipta Wirawan dan Boni Suherman. Keduanya aktif mengajar akuntansi di sebuah perguruan tinggi swasta di Surabaya. Persahabatan Adi, pemegang gelar magister akuntansi, dan Boni, sang kandidat doktor studi yang sama ini, dimulai sejak bangku kuliah. Kenal sama Mas Boni dari tahun 97. Satu kampus, satu jurusan, dan satu kelas. Kuliah satu angkatan, terus satu minat juga. Kebetulan kami berdua sama-sama suka menggambar. Kemudian, mereka berkolaborasi untuk mewujudkan banyak mimpi. Mas Adi kebetulan dia sangat kuat pada storytelling, jadi untuk ideasi dan seterusnya dia sangat kuat di situ. Mas Boni lebih memvisualisasikan itu, dia yang memang punya skill di sana. Adi dan Boni kemudian merancang kisah yang terinspirasi dari Ramayana. Dalam sekte di India, ada satu sekte yang di situ dia lebih memuja Anoman. Coba pikir, kalau misalkan tokoh agama yang kamu peluk, itu menjadi games, menjadi komik, jadi lucu. Kemudian dari gamification-nya, kita lompat-lompatin, kita injek-injek, kita pukul-pukul. Kira-kira bisa terima nggak?
Lalu kami diminta untuk merancang story yang sama, namun tokoh utamanya jangan Anoman, lebih baik bukan Anoman. Nah, disitulah idenya muncul di Adventure of Manara. Garuda Raiders adalah itu buku pertamanya. Jadi buku keduanya nanti ada judulnya The Rise of Asura. Terus buku ketiganya ada ini The Holy Wanara Returns. Ini menggambarkan proses perjalanan hidup Sinaraja dari dia masih remaja yang dia adalah tokoh sentral, protagonisnya. Dan di buku kedua, itu dia mengalami kehilangan keyakinan dia sebagai seorang pemimpin. Yang ketiga adalah dia menemukan kembali tujuan sebenarnya sebagai pemimpin itu apa. Sebenarnya konsepnya ke komik gitu kan, tapi kita ngelihat kekuatan teks itu masih cukup kuat. Jadi dalam bentuk naskah-naskah. Sehingga kita bikin dahulu, novelnya dulu gitu kan. Yang dari secara teknis itu lebih cepat pengerjaannya juga. Tidak hanya melalui novel, Naraja melanjutkan petualangan di bumi Faradwipa dalam multimedia Jagadmaya.